nama aku Nadia. Pekerjaanku sebenarnya ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil-kecilan, usaha rumahan ya. Ada dua kebetulan. Aku pegang dapur Mbak Goms sama Shaka Goods ID. Dapur Mbak Goms itu aku lebih ke kuliner, cemilan-cemilan gitu. Terus kalau yang shakagoods.id itu aku lebih ke aksesoris masker, strap masker gitu. Sejak kapan? Belum terlalu lama sih sebenarnya, mulainya dari tahun 2019. Oke. Masih ada tuh naik turunnya tuh, belum rame kasarnya. Nah, alhamdulillah akhir tahun 2020 sampai sekarang ya udah mulai intens lah usahanya berjalan gitu. Terus kalau untuk kan jadi aku punya dua usaha rumahan nih. Kalau yang strap masker aku gelutin itu baru-baru aja karena lagi booming-boomingnya nih sejak COVID. Terus pengen cari aksesoris mempercantik lah ya gitu untuk penampilan nih ceritanya. Ya udah aku iseng-iseng, ternyata responnya juga lumayan sih, alhamdulillah. Ya udah kita gelutin aja dua-duanya gitu. Oke, untuk usaha yang aku gelutin itu dari 2019 itu kan di dapur Mbak Goms. Itu awalnya iseng-iseng sih sebenarnya. Berawal aku ngeluarin satu produk itu salad. Nah, aku cari dulu nih pasarnya. Kayaknya nggak mungkin dong kalau misalnya orang-orang kayak kita nih nggak doyan buah dong. Akhirnya ya udah aku coba dan akhirnya awalnya tuh aku tawar-tawarin nih ke teman-teman gitu loh. Alhamdulillah responnya juga bagus. Ya udah mulai memberanikan diri lah jualan ke maksudnya dari teman ke teman lagi, dari mulut ke mulut ya. Nah itu dari situ sih sebenarnya menentukan konsumen. Aku orangnya nggak pilih-pilih ya gitu kan. Pokoknya berawal dari teman-teman aku, dari teman-teman yang di sekolah nih ya, orang tua murid. Pertama itu aku bawa dulu nih tester nih, udah gitu mereka coba-coba sampai ke guru-guru juga, ternyata oh ini oke loh, enak loh. Ya udah akhirnya dari situ mulai mereka pesan, dan ternyata yang aku terkejutnya adalah mereka juga bantu gitu loh, bantuin promosiin kan ke teman-teman yang lain gitu, ke circle-nya mereka gitu. Ya alhamdulillah, jadi kebanyakan tuh konsumen yang memang kebanyakan dari lingkungan sekitar aja gitu. Nah kalau sebenarnya itu nyambung ya. Cuman aku lebih menekankan kepada kualitas karena aku sendiri bikin produk dari dua usaha yang aku geluti itu benar-benar aku mementingkan kualitas dulu. Jadi jangan hanya sekedar kita mendapatkan keuntungan, tetapi akhirnya gak akan ada yang balik lagi untuk order gitu loh. Nah jadi aku benar-benar cross check nih untuk masalah kualitas produk, kualitas bahannya tersebut tuh benar-benar aku cek sekali gitu loh. Karena aku nggak mau yang namanya mengecewakan konsumen. Aku nggak mau mengecewakan konsumen gitu loh. Jangan sampai udahlah mereka beli sekali udah gitu nggak ada repeat order. Nah itu aku nggak mau gitu. Oke, kalau produk ini kebetulan aku bawa beberapa nih. Ini dadakan nih bikinnya karena aku selalu fresh from the oven nih ceritanya. Sesuai dengan orderan, nggak pernah nyetok-nyetok. Ini kayak aku bolen. Bolu ketan hitam, chiffon bolu ketan hitam. Nah, terus ada lagi, ini salah satu produk aku. Ini handmade loh, benar-benar handmade. Ini aku bikin sendiri, strap masker. Kalau masalah makanan juga aku gimana caranya bikin makanan yang istilahnya aku bisa lakuin tanpa harus mikir panjang atau misalnya rudet ya gitu. Karena aku semuanya ini aku bikin sendiri tanpa asisten. Nah sebenarnya itu ada yang di dapur Mbak Goms itu sebenarnya ada yang best sellernya itu salad buah. Tapi aku nggak bawa hari ini karena memang dadakan ya Bu, callingannya ya Bu gitu. Tapi itu yang paling best seller. Itu salad buah yang benar-benar pagi atau malam order, kita pagi udah antar gitu. Awalnya ya, justru nggak ada rencana sih sebenarnya. Pokoknya aku mulai nyoba-nyoba bisnis itu karena istilahnya ngisi kekosongan waktu, ya kan? Karena aku doyannya gerak, istilahnya bikin, maksudnya doyan aktivitas, nggak doyan yang diem gitu, nggak. Jadi istilahnya gimana nih caranya supaya istilahnya hidup aku tuh lebih bermutu. Dah gaya bermutu ya kita. Aduh
padahal rumah tangga udah pusing rudet ya. Ya kan? Nah, akhirnya ya udah coba-coba karena memang aku awalnya memang suka masak ya, bukan berarti aku bisa bukan berarti aku memang ada jiwa bisnis, enggak. Tapi memang karena doyan masak dan doyan crafting, maksudnya ini ya apa namanya? Bikin manik-manik gitu ya. Ya udah iseng aja semuanya gitu. Akhirnya ya itu karena dukungan orang tua, teman-teman segala macam. Udah deh diusahain aja, siapa tahu gitu kan nambah-nambah itu kan cuan-cuan kantong-kantong kita gitu ya. Ya udah akhirnya memberanikan. Awalnya nggak pede, cuman ya itu balik lagi support yang paling utama. Ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu, say. Nah ini lucu, sumpah asli rintangan itu kan kita awalnya karena memang nggak ada niat nih sebenarnya. Terus akhirnya ada yang ngomong udah dibisnisin aja nih gitu. Tapi kan balik lagi orang-orang kan aneh-aneh ya, apalagi orang-orang terdekat. Mana sampelnya say gitu kan, mau dong nyobain. Ya kali gue harus tiap hari ngasih sampel ke ente gitu kan. Kapan gue dapat untungnya Cin? Cara ini beli pakai duit, kagak pakai daun ya kan? Ya udah. Rintangannya itu doang, kebanyakan minta, kagak pernah pesan. Itu dulu. Akhirnya ya karena aku orangnya saklek belak-belakan. Ya kali ini kagak pakai duit ya cuy kalau mau beli bahan gitu kan. Sekali-sekali kayak lu beli gitu. Dijamin harga murah gitu ya, nggak akan bikin lu miskin gitu. Bertahan cuy, bakatku butuh. Nggak jadi gini. Dulu aku juga pernah punya usaha gitu kan. Usaha di tempat kasarnya gitu. Udah berjalan hampir 7 tahun gitu ya. Tiba-tiba langsung cut. Kita langsung tutup tuh. Kayaknya tuh ngenes gitu ya. Nah, makanya ya udah akhirnya gimana caranya nih usaha kayak gini hanya berdasarkan online, tidak ada offline store-nya. Aku bisa jalan. Gimana caranya mempertahankan itu? Itu aja sih. Jangan maulah mengulangi kesalahan seperti yang kemarin gitu, yang udah 6 tahun 7 tahun aku rintis gitu tiba-tiba tutup, yang notabene karena kecapean. Nggak pantas banget ya bahasanya ya, nggak kecapean, ya kali kita robot ya kayak Dewa Siwa gitu, tangannya banyak gitu ya. Makanya sekarang online shop. Iya ya, ini maksudnya online shop kan, berarti kan online shop yang hanya menerima sesuai dengan orderan atau aku yang buka orderan gitu. Nah itu dia, nggak capek kan? Nggak perlu yang namanya murang-maring pakai daster dicincing gitu, nggak mungkin. Motivasinya ya sebenarnya gini, aku nggak muluk-muluk ya. Semua orang juga kalau punya bisnis pasti gini, pengen produknya itu dikenal dengan orang banyak gitu kan. Bukan hanya sebatas teman-teman yang hanya kita kenal gitu loh, tetapi ada orang dari yang tidak kita kenal bisa tahu gitu loh. Ya mungkin itu sesuatu hal kalau memang untuk seukuran aku tuh nggak mungkin. Cuman apa salahnya ya, namanya kita mau berharap ya, kan boleh tuh namanya ngehalu boleh tuh. Ya asal jangan ketinggian ntar jatuh. Ya karena aku punya pengalaman yang 6-7 tahun itu aku punya usaha tiba-tiba mati. Yang akhirnya itu sebenarnya udah banyak banget pelanggan. Akhirnya mereka kehilangan. Gila loh, segitu banyaknya kita bikin satu usaha yang pelanggannya notabene nggak 1 atau 2 biji gitu kan. Tiba-tiba harus tutup. Nah, aku tuh nggak mau seperti itu. Gimana? Jadi aku harus konsisten dengan diri aku sendiri. Dengan hanya berdasarkan online, tapi aku bisa bertahan gitu loh. Nah, kayak ini kayak dapur Mbak Goms ini, aku gimana caranya bikin makanan yang istilahnya yang memang benar-benar dikenal sama lidah kita gitu loh. Beberapa bulan belakangan ini sih sebenarnya gitu. Dan jujur banget, ini aku benar-benar ketolong nih sama ekspedisi ini. Karena apa? Karena dia bisa menjangkau tempat tinggal aku gitu loh. Yang notabene tempat tinggal aku tuh sangat sulit, yang masih istilahnya masih belum terjamah oleh ekspedisi kayak seperti ini, kecuali kalau yang lain ya itu beda lagi, itu udah terjadi. Cuman untuk yang untuk ini apalagi untuk makanan nih, biasanya kan aku suka nganter sendiri tuh, udah bikin kita anterin tuh, terus tiba-tiba aku denger ada ini, ya udah ketolong banget, menghemat waktu sih sebenarnya. Taunya itu dari salah satu reseller aku.
Nah, jadi ceritanya gini, ini lucu juga sih sebenarnya. Dia justru yang ngasih link, yang ngedaftarin apa ya, kayak yang mesan ya, yang order. Nat, kesini aja gitu loh. Loh ini apaan Tan, aku bilang gitu. Ini ekspedisi baru, cobain deh. Ternyata memang aku cobain, kok harganya murah ya cu, gitu, terjangkau gitu loh. Ya udah kita coba, dan akhirnya aku nyoba tuh, pernah tuh sekali tuh ya. Itu waktu itu masih ngirim strap masker. Cuman kesininya aku nyobain nih salad nih, ada yang pesen salad. Aku tanya nih sama adminnya, aku mau kirim ini, kira-kira bisa nggak? Ini kan nggak bisa yang namanya suhu ruang lama-lama gitu. Oh siap Bu, kita udah nyabit, kurirnya udah bawain cool box. Mantep dong, gua bilangnya gitu. Ya udah, tarik cus. Akhirnya ya udah beberapa kali tuh aku ngirim salad tuh pakai tiketuk. Asli, dia bener-bener, kata konsumen aku pun, aku ngasih tuh kondisi dingin ya, karena keluar dari kulkas. Pas masuk ke tangan konsumen, itu masih tetap dingin karena memang dia ngeluarin dari cool box gitu. Itu aja, itu yang gitu. Dan satu lagi, selama ini tidak ada yang namanya komplainan konsumen aku yang istilahnya, oh ini rusak, ini enggak, aman. Sejauh ini ramah ya. Apa mungkin karena adminnya masih muda-muda kali ya, kan gua mama ya, secara yang orang tahu tuh mama tuh kan rudetan ya gitu kan. Ya aku berharap admin Tiketuk tuh emang anak-anak muda yang istilahnya ceria gitu. Makanya aku pernah beberapa kali juga istilahnya tanya gitu, padahal cuma nanya apa coba, ini mau dijemput jam berapa cuy gitu kan. Terus mereka responnya juga enak, oh iya kak, gila dong aku dipanggil kakak, padahal aku mama beranak satu. Kan secara aku jadi awet muda ya Allah Tuhan. Sejauh ini ramah dan mereka cepet ngerespon gitu. Kayak kemarin aku mau kirim untuk hari ini, aku sempat ada gangguan, aplikasiku hilang di handphone. Akhirnya aku WhatsApp ke nomor CS-nya, ya udah cepet responnya, alhamdulillah gitu. Dan dijemputnya juga cepat. Kalau kurir nih, kurir selama ini aku menemui yang oke gitu, yang istilahnya bisa, karena aku orangnya heboh, terus memang nggak doyan. Aku intinya gini, orangnya aku nggak ribet gitu loh. Dilalah, aku selalu dapat kurir yang istilahnya ramah-ramah gitu loh. Terus bisa diajak bercanda. Secara aku orangnya suka guyon gitu. Dan mereka responsif. Keren loh Bo, jarang ada loh kurir-kurir kayak gitu. Nggak ada yang namanya cembetut-cembetut kayak belum dapat uang belanja. Aneh gue, ya kan? Makanya tuh Tiketuk harus dipertahankan itu humble-nya gitu kan. Terus namanya kesigapannya segala macam. So far so good sih. Kita harus sebut merek ya, say. Namanya Eko. Emang dia ini orang asik. Selebihnya kalau misalnya aku tidak memakai ekspedisi ini, kita suka chatan gitu ya, Bo ya. Suka curhat-curhat manja. Tapi sayang Bo, dia udah ditarik ke kantor kan semua gue ya. Tapi nggak apa-apa Sob. Alhamdulillah aku dapat penggantinya memang pada asik juga sih gitu. Cuman kalau aku pribadi nih, emak-emak Rempong ini memang kedekatannya sama nih Eko nih, sama si Eko nih ya kan. Alhamdulillah hubungan masih baik kok gitu kan, masih rame-rame aja kita gitu. Sekarang juga tuh yang megang kamera tuh di balik layar, sebel gue. Cucok loh. Aku pertama kali ngeliat dia tuh ya, nih pengen denger nih. Pertama kali tuh sampai dia minum tuh. Pertama kali tahu dia apa ya? Oh iya, awal-awal kata gaya nih. Gua kira siapa nih? Pakai motor, oke, ya kan? Setelan head to toe, oke. Oh my god, omo gitu kan? Gua nggak nyangka dia tuh courier sis gitu kan? Oke, dia paling stylish. Menurut aku, dia adalah kurir yang paling stylish yang pernah aku kenal. Dan emang anaknya seasik itu sih. Sayang, Anda sudah ditarik ke kantor ya. Tapi tak apalah. Tolong berikan kurir-kurir Tiketuk yang memang oke punya ya kan, yang bisa aku bawa huru-hara. Kalau saran sih kalau menurut aku tetap aja pertahankan gitu kan. Istilahnya gini, gimana caranya konsumen itu nyaman, ya udah gitu.
Itu tugasnya para Anda gitu. Nah, coba dipertahankan. Untuk sejauh ini aku udah nyaman gitu kan. Untuk ya, ini kan ekspedisi antar kota ya untuk sementara ini. Aku udah nyaman. Istilahnya belum ada pemikiran untuk pindah ke lain hati. Pertahankan gitu kan, dari segi pelayanan gitu kan. Dan satu, untuk para kurir tetap semangat gitu kan, biarpun kondisi lagi kayak begini, jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan. Kalian bisa dapetin produk aku di Instagramnya di bawah ini @dapurmbakgoms_. Begitu juga dengan strap maxnya di @sakagoods.id. Terima kasih Tiketuk. Semoga panjang umurnya.